Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ular memiliki kemampuan untuk berubah rupa dan bentuknya, sebagaimana halnya Bani Israel yang dilaporkan mengubah diri menjadi berbagai bentuk hewan seperti rebab, monyet, dan babi. Ini menunjukkan bahwa ular bukan hanya dikenal di dunia nyata, tetapi juga memiliki kehadiran dalam cerita-cerita gaib. Dikisahkan bahwa ular memiliki posisi istimewa. Dulunya berada di surga, namun sekarang mendapat tempat di istana iblis sebagai penjaga utama. Imam Ahmad melaporkan bahwa Yunus dan Ahmad bin Salamah dari Sayyidina Ali, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id menceritakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sa'id tentang penglihatannya. Ibnu Sa'id menjawab bahwa dia melihat sebuah singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Rasulullah SAW kemudian menyatakan bahwa Ibnu Sa'id telah melihat singgasana iblis. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Ibnu Sa'id adalah seorang tokoh sakti di zaman Rasulullah SAW yang memiliki kemampuan kaisab syaitani, di mana matanya dapat menembus alam jin dengan bantuan iblis. Beberapa sahabat bahkan menganggap Ibnu Sa'id sebagai Dajjal. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Sa'id diuji oleh Rasulullah untuk menguji kemampuan kaisab setannya. Kemampuan inilah yang memungkinkannya melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular. Dari sini dapat dipahami bahwa ular memiliki peran yang signifikan dalam dunia gaib, dan para jin bahkan dapat mengambil bentuk ular untuk berinteraksi dengan manusia. Sabda Rasulullah SAW mengenai kemampuan ular untuk berubah rupa dan bentuknya seperti halnya yang dialami oleh Bani Israel, menjadi pelajaran tentang keberagaman dan keajaiban ciptaan Allah. Dikisahkan bahwa ular dulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga, memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan leluasa. Namun karena bersekongkol dengan iblis dan mendurhaka kepada Allah Sang Maha Pencipta, ia diusir dari surga. Beberapa ular turun ke bumi menjadi makhluk melata setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kakinya, sementara yang lain diberi kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis. Diriwayatkan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan makanlah dari pohon yang bermanfaat, namun jangan seperti pohon tertentu agar mereka tidak menjadi orang yang zalim. Ibnu Abbas dan banyak sahabat Nabi SAW lainnya mengungkapkan bahwa saat itu iblis berusaha untuk menemui Adam dan Hawa di surga, namun dihalangi oleh para malaikat penjaga. Tiba-tiba muncul seekor ular yang memiliki 4 kaki seperti unta dan tampak sangat indah. Iblis mencoba membujuk ular tersebut untuk memasukkannya ke dalam mulutnya agar dapat bertemu dengan Adam. Ular itu pun mengizinkan, dan dengan itu iblis berhasil melewati para malaikat penjaga dan masuk ke surga. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki terjadinya suatu perkara. Iblis masuk ke surga melalui mulut ular sebagaimana sebuah binatang tunggangan yang paling indah yang Allah ciptakan. Sebelumnya, iblis menawarkan dirinya kepada semua binatang, namun tidak ada yang mau membawanya masuk ke surga. Setelah masuk ke surga bersama iblis, ular itu kemudian keluar dari perutnya, dan iblis menuju pohon larangan bagi Adam dan Hawa. Pada saat pertama kali iblis mempengaruhi Hawa dan membawa pohon terlarang ke hadapannya, dia memuji keindahan dan kelezatan buahnya. Iblis terus merayu Hawa hingga dia mengambil dan memakan buah tersebut. Kemudian Hawa menggoda Adam untuk juga memakannya, mengatakan bahwa dia telah melakukannya
tanpa ada masalah. Adam pun mengikuti dan memakan buah tersebut. Menurut tafsiran Syekh Yusuf Qaradawi, bukan Hawa yang membujuk Adam untuk memakan buah tersebut, melainkan setan yang mempengaruhinya. Ketika mereka memakan buah itu, tiba-tiba mereka menyadari bahwa pakaiannya terbuka dan mereka merasa malu karena dosa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Jibril melepaskan mahkota yang melekat di kepala Adam, sementara Mikail melepaskan ikatan mahkota di kening Hawa. Kemudian Nabi Adam berlindung di balik dahan pohon, merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Allah bertanya apakah dia ingin melarikan diri, Adam menolak meskipun merasa malu di hadapannya. Dia memohon ampun dengan sepenuh hati, mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerima tobatnya, meskipun akhirnya Adam dan Hawa harus diturunkan ke bumi untuk menjalani takdir mereka. Dari cerita ini kita memahami bahwa ketika manusia berdosa, Allah selalu terbuka untuk menerima tobat mereka, asalkan tobat itu tulus dan ikhlas. Meskipun ada konsekuensi atas dosa tersebut, namun kasih dan ampunan Allah senantiasa mengalir kepadanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memberikan versi yang sedikit berbeda mengenai tempat di mana Nabi Adam dan Hawa diturunkan setelah diusir dari surga. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di Bukit Safa, sementara Hawa diturunkan di Marwah. Namun menurut Ibnu Abbas, Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Mereka kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jabal Rahmah di padang Arafah. Nabi Adam berusaha untuk bertobat dan usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 Muharram. Meskipun menurut riwayat dari Ibnu Abbas, hari pertama Zulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hari tersebut, baik Zulhijjah maupun Muharram merupakan bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memanjatkan doa, Nabi Adam juga bertawasul dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, memohon ampun kepada Allah dengan mengacu pada kebenaran Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan mengakui bahwa Muhammad adalah kekasihnya yang paling dicintai, dan bahwa dialah Nabi terakhir dari keturunan Nabi Adam. Allah mengatakan bahwa jika Nabi Adam meminta ampun dengan perantara kebenaran Muhammad, dia akan mengampuninya. Karena tanpa Muhammad, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Adam dan Hawa yang terusir dari surga karena tertipu oleh iblis mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menetap di bumi dan menerima kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun, nasib ular yang membantu iblis masuk ke surga tidak secara eksplisit disebutkan dalam kisah ini. Menurut tafsir Imam Al-Qurtubi, ular pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kakinya dilenyapkan. Sehingga sekarang ular hanya dapat merayap dengan perutnya. Ini dijadikan sebagai bagian dari permusuhan antara manusia dan ular, sebagai konsekuensi dari kerjasama ular dengan iblis. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk membunuhnya. Menurut riwayat dari Abdul Razak dan Ibnu Jaris yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, iblis mencoba untuk memasuki surga dengan menawarkan dirinya kepada semua binatang melata. Namun, semua binatang menolak kecuali ular. Iblis berjanji untuk melindungi ular dari gangguan Adam dan meminta agar ular membawanya masuk ke surga. Ular setuju dengan tawaran iblis
dan membawanya masuk ke surga di antara dua taringnya. Karena jasa besar yang diberikan oleh ular kepada iblis, hewan ini diletakkan sebagai pembantu yang paling dekat dengannya. Bahkan, ular yang menjadi penjaga istana iblis dianggap sebagai nenek moyang dari semua ular. Namun sebagian hukum atas kesalahannya, Allah menghilangkan kaki ular sehingga mereka hanya bisa merayap dengan perutnya. Inilah mengapa kita melihat ular berjalan melata tanpa kaki. Tentu saja masih ada perbedaan pendapat mengenai apakah ular berkaki 4 yang dimaksud adalah ular naga atau raja ular. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui dengan pasti. Namun yang jelas, kisah ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak terjebak dalam tipu daya setan dan betapa besar hukuman yang dapat diterima oleh makhluk yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas memberikan nasihat tegas, maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatinya, karena ular adalah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah. Namun di tengah anjuran untuk membunuh ular, Rasulullah SAW pernah memberikan instruksi yang lebih nuansa terkait dengan ular. Beliau bersabda bahwa di Madinah terdapat sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Jika seseorang melihat salah satu dari mereka berubah wujud menjadi ular, maka hendaknya mereka mengusirnya dengan lembut selama 3 hari. Jika setelah 3 hari ular tersebut masih enggan meninggalkan rumah, barulah boleh dibunuh, karena ular semacam itu adalah setan. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang para sahabatnya untuk membunuh ular yang ada di dalam rumah, kecuali jika ular tersebut memiliki ciri-ciri tertentu. Ular yang berekor pendek atau putus ekornya serta memiliki 2 garis lurus berwarna putih di punggungnya bisa menjadi tanda ular yang berbahaya. Ular semacam ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, memiliki kemampuan untuk membutakan mata manusia dan bahkan membunuh janin di dalam kandungan ibu hamil. Dari perkataan Rasulullah SAW dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umatnya juga tidak boleh sesuka hati untuk membunuh ular, karena ular juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Namun perlu diingat bahwa terdapat pengecualian untuk ular yang merupakan jelmaan setan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan terpaksa. Misalnya ketika ular menyerang dan membahayakan diri kita, maka tindakan membunuh dapat dipertimbangkan. Kisah tentang ular naga memang telah menjadi bagian dari mitologi dan cerita rakyat di banyak budaya. Namun dalam konteks agama Islam terdapat sejumlah kisah dan penafsiran mengenai keberadaan ular naga yang menarik untuk dijelajahi. Salah satu kisah yang menarik berasal dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar bernama Syekh Zakaria Al-Qaswini yang berjudul Ajaib Makhlukat wa Ghair Al-Mawjudat. Dalam kitab tersebut, Syekh Zakaria menulis sebuah bab khusus yang didedikasikan untuk membahas ular naga. Ia menguraikan secara detail tentang fisik ular naga, yang merupakan makhluk yang dipercaya hampir oleh semua agama dan budaya di seluruh dunia. Meskipun keberadaan naga seringkali dianggap sebagai mitos atau cerita rakyat, namun dalam beberapa kitab ulama, naga dijelaskan sebagai hewan yang benar-benar ada dan hidup di bumi. Menurut penjelasan dalam kitab tersebut, ular naga memiliki tubuh yang besar, dilengkapi dengan taring yang tajam dan biji mata merah yang mencolok. Kakinya mirip dengan kaki elang, sementara bulunya menyerupai kumis yang tipis. Abdul Latif Al-Asyur dalam karyanya menjelaskan bahwa naga adalah perpaduan antara reptil dan burung. Meskipun bentuknya menyerupai ular besar, namun naga memiliki jari-jari tangan seperti macan atau bahkan seperti elang. Bahkan dalam beberapa kisah dikatakan
bahwa naga memiliki kemampuan untuk terbang seperti burung. Naga dikenal sebagai pemangsa yang ganas, yang sering memburu hewan-hewan yang hidup di lautan maupun di daratan. Keberadaan naga menjadi bagian dari berbagai cerita dan legenda yang tersebar di berbagai belahan dunia, memberikan warna dan kekayaan pada warisan budaya dan kepercayaan manusia. Dengan demikian, keberadaan dan penafsiran tentang ular naga tidak hanya menjadi bagian dari cerita mitos, tetapi juga menjadi bahan kajian yang menarik dalam dunia keilmuan dan spiritualitas. Dalam sebuah riwayat lain diceritakan bahwa kekuatan naga begitu besar sehingga sekali tiupannya dapat menghancurkan seluruh tumbuhan dan membuatnya tidak akan pernah tumbuh kembali. Ini memberikan gambaran akan keganasan dan kekuatan yang dimiliki oleh makhluk ini. Bahkan dalam kitab Ajaib Makhluk disebutkan bahwa tiupan naga memiliki sifat yang sangat panas, bahkan sampai pada tingkat pembakaran. Ini memberikan gambaran pemahaman bahwa naga mungkin memiliki hubungan dengan elemen api atau panas. Dalam karya biologi klasik Hayatul Khayawan Kubra yang ditulis oleh Syekh Kamaluddin Adamiri, dijelaskan tentang keberadaan ular naga. Bahkan disebutkan bahwa naga sudah ada sejak zaman Raja Zulkarnain, yang diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Ada penafsiran bahwa naga mungkin terlibat dalam pembuatan tembok Yajuj dan Majuj dengan kemampuannya untuk melelehkan besi atau timah. Dalam sejarah juga tercatat keberadaan naga pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan bahwa naga itu dihancurkan oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Saat naga itu mati, Nabi Musa terbangun dari tidurnya dan melihat naga tersebut sudah tidak bernyawa. Ular naga dalam cerita ini digambarkan memiliki tubuh panjang dan sisiknya menyerupai ikan. Naga ini disebut sebagai naga terakhir yang punah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Namun dalam riwayat lain diceritakan bahwa naga menjadi makhluk yang merusak bumi, sehingga Allah memerintahkan malaikat untuk membawanya ke lautan terdalam. Meskipun demikian, naga tersebut malah merusak laut dan memangsa ikan-ikan di dalamnya. Sebagai tindakan pembalasan, Allah memerintahkan malaikat untuk membasahi Nuh dengan naga tersebut. Kisah-kisah ini memberikan gambaran tentang beragamnya pandangan dan interpretasi mengenai keberadaan naga dalam agama Islam. Meskipun terkadang dianggap sebagai mitos, namun cerita-cerita ini juga dapat dilihat sebagai metafora yang mengandung pesan-pesan moral dan hikmah-hikmah spiritual yang mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.